Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lumayan kompak. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbi zidni ilma. Jamaah salat tarawih yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kembali saya mengajak kepada pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk betul-betul mensyukuri atas nikmat agung yang Allah masih berikan kepada kita. Nikmat di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih dan mendulang pahala yang sedemikian besarnya. Di mana ketika hari-hari biasa kita sholat Isya itu bernilai 1. Tapi ketika di bulan Ramadan insya Allah bernilai sedikitnya 700 kali. Kalau kemudian kita di luar sholat, di luar bulan Ramadan karena kita sholat berjamaah dinilai 27 kali. Maka di bulan Ramadan dikalikan 27, dikalikan lagi 700 kali. Sesuatu yang luar biasa yang kemudian harus kita optimalkan, kita manfaatkan sedemikian rupa sebaik-baiknya. Maka marilah kita lahirkan kesyukuran kita atas karunia agung, karunia yang begitu besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas insan mulia qudwah hasanah kita semua beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah disampaikan bahwa ternyata kita sudah puasa selama 6 hari. 16 hari Masya Allah ya. Sudah puasa selama 16 hari. Artinya malam ini adalah malam yang ke-17. Malam Nuzulul Quran. Tidak terasa bahwa malam hari ini adalah malam yang ke-17 di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya. Allah turunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia dan kemudian secara berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurun waktu 22 tahun. 2 bulan, 22 hari atau mungkin para ulama membulatkan menjadi kurang lebih 23 tahun. Di hari ini saya ingin kembali mengingatkan akan sebuah obsesi atau cita-cita besar kita ketika kita mendengarkan tausiah di awal Ramadan, di mana kita berkomitmen bersama untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, baik melalui tilawah, melalui qiyamul lail, melalui aktivitas-aktivitas di mana kita berpeluang besar untuk kemudian meraih Lailatul Qadar secara bersama-sama. Tentu satu hal yang sangat ironi manakala kemudian ketika tadi Ustadz Alvin menyampaikan bahwa ternyata ada di antara kita itu yang kemudian sibuknya makan. Ya. Di pojokan makan, kemudian geser makan lagi, geser lagi ngobrol. Kemudian tilawahnya hanya 1 halaman kemudian hilang. Apakah tidur, apakah nyekur kolam? Kira-kira yang benar yang mana? Nyekur kolam apa tidur? Nyekur kolam, ngantuk alasannya. Ya. Kalau kemudian ngantuknya itu habis tilawah mungkin bisa dimaklumi. Kalau ngantuknya itu habis makan kemudian kekenyangan, ini yang kemudian harus dievaluasi. Nah maka
Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran bagaimana Allah itu memberikan hadiah luar biasa selain 700 kali lipat di bulan Ramadan ini, yaitu yang dinilai dengan hitungan hampir 82 tahun. Ya, di dalam hadisnya bahwa malam Lailatul, bukan di hadis, di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Qadar Allah menggambarkan Lailatul Qadri khairum min alfis sahr. Ya, bahwa Lailatul Qadar atau malam Qadar itu khairum, lebih baik min alfis sahr, daripada 1000 bulan. Jadi ada sebuah malam di bulan Ramadan ini yang kemudian konversinya atau nilainya tidak hanya 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian kebaikannya apa? Allah melanjutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Pada malam hari itu, pada malam Qadar itu malaikat turun. Ya. Bersama malaikat Jibril, ruh. Artinya semua malaikat yang Allah perintahkan termasuk pemimpinnya malaikat yaitu ruh, malaikat Jibril turun ke dunia. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Urusan manusia bagi Allah Subhanahu wa taala adalah urusan yang kecil. Karena urusan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengurus manusia, alam semesta yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita punya hajat, kita punya cita-cita, kita punya sesuatu yang kita inginkan ada dalam kehidupan kita, maka sungguh bukan satu hal yang mustahil untuk kemudian Allah bisa mewujudkannya. Karena urusan kita tuh begitu remehnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita melihat sebuah gambaran ketika kita berdiri atau mungkin saat ini kita bersama-sama berada dalam majelis ini, kemudian kita di shooting melalui drone, ya. Kemudian drone-nya semakin naik terus semakin naik. Maka kemudian sampailah yang terlihat itu hamparan luas. Drone-nya karena drone-nya kekuatannya tinggi, ya, tidak mengenal tidak mengenal batas atau tidak mengenal ya tidak ada eliminasinya. Maka kemudian terus naik sampai kemudian terlihatnya bumi. Terus naik sampai kemudian planet di sekelilingnya kelihatan. Terus naik sampai kemudian matahari yang terlihat. Sampai akhirnya kemudian matahari itu ternyata punya saingan matahari yang lain. Sampai kemudian begitu berjejernya matahari-matahari. Sehingga kemudian manusia, jangankan manusia, bumi itu begitu kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan alam semesta. Maka kalau kemudian Allah itu mengabulkan urusan kita, sungguh terlalu remeh dan sangat mudah. Sehingga kemudian ketika Allah memberikan gambaran Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, itu sesuatu yang kemudian mestinya menjadi spirit bagi kita untuk kemudian bagaimana agar malam itu benar-benar bisa kita raih. Nah, apakah mungkin kalau kemudian kita akan meraih malam Lailatul Qadar tapi kemudian aktivitas sekarang ini mojoknya kita itu bukan tilawah, mojoknya kita ngobrol, mojoknya kita makan, ya, ngumpetnya kita dalam kolam. Kayaknya kecil deh peluangnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, maka ayo kembali kita revisi atau mungkin kita rekonstruksi kegiatan kita yang kemudian tidak atau kurang produktif. Karena beberapa saat yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu punya kebiasaan di mana Allah menggambarkan dalam sebuah ayat yang mulia, qumil laila illa qalila, bangunlah kalian pada malam hari illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu, yaitu separuh malam, awingkus minhu, atau kurangi dari separuh itu, auzid alaihi, atau ditambah sedikit dari separuh itu. Jadi yang kemudian kita jadikan patokan separuh malam.
Kalau kita menyepakati bahwa malam itu berawal dari maghrib, tapi yang paling banyak disepakati dari isya. Malam itu berawal dari isya sampai kemudian subuh, maka kemudian kurang lebih durasinya 8 jam. Kalau separuh berarti jam 00 atau jam 12. Maka pada saat itu separuh itu mulai berjalan. Sehingga mestinya pada saat itu kita mulai bangun. Tetapi kemudian ayat tadi memberikan gambaran awingkus minhu qalila atau kurang sedikit. Allah masih memberikan dispensasi atau keringan. Enggak usah separuh enggak apa-apa. Kurangi dikit berarti kita bangunnya enggak jam 00, tapi mungkin jam 1 atau jam 2. Tapi kemudian Allah memberikan sebuah peluang, auzid alaihi atau tambah lagi. Ya. Jadi separuhnya itu tambah, berarti bangunnya bukan jam 00, tapi jam 23 atau jam 11 malam. Maka pilihannya hanya itu. Dan kemudian yang dilakukan apa? Waratilil Qur'ana tartila. Yang dilakukan itu adalah kemudian membaca Al-Quran. Tidak mojok makan apalagi masuk kolam. Tidak. Nah maka kemudian suatu saat ya, Rasulullah itu kedatangan tamu namanya Urwah. Saya lupa Urwah bin Zubair atau Urwah siapa. Tapi Urwah ini adalah keponakan Aisyah. Maka kemudian selepas Isya, Urwah ini berbicara dengan sahabat yang lain. Maka kemudian belum lama berselang Urwah itu berbicara atau ngobrol selepas Isya tadi. Maka kemudian Aisyah datang. Wahai Urwah, pembicaraan apa ini? Maka seketika Urwah diam. Maka kemudian Aisyah mengingatkan, wahai Urwah, ketahuilah bahwa Rasulullah tidak pernah tidur sebelum Isya dan tidak pernah berbicara selepas Isya. Artinya tidak pernah ngobrol selepas Isya. Kalau seandainya ngobrol hanya sesuatu, kalau seandainya berbicara hanya sesuatu yang urgent, sesuatu yang memang penting sekali. Kalau hanya sekedar ngobrol gitu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kalau tidak beliau itu tidur selepas Isya, maka beliau sholat. Aisyah kemudian melanjutkan, ketika beliau tidur maka beliau terhindar dari maksiat. Ketika beliau sholat maka beliau mendapatkan sesuatu dengan cara yang sangat mudah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan apa yang pernah Rasulullah dapatkan, hidupnya mudah. Maka pilihannya hanya dua. Kalau tidak tidur selepas Isya, beliau sholat. Berarti tidak ada pilihan yang lain, ngobrol tidak, apalagi masuk kolam pun tidak. Gitu ya. Maka kemudian kalau kita mau jujur, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu turunnya kira-kira jam berapa? Apakah jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, atau selepas itu? Ya Pak Mas Danis, kira-kira Lailatul Qadar turunnya sebelum jam 12 atau selepas jam 12? Hah? Selepas jam 12. Padahal pada saat itu sebagian besar kita sedang pules-pulesnya, betul? Atau kalau enggak sedang masuk kolam. Kira-kira kalau kemudian pada malam Lailatul Qadar itu pada saat kita masuk kolam, berarti pada saat itu kita masuk kolam selama 83 tahun. Renang paling lama. Ya. Tidak aja medok itu tubuhnya, bengkak jadinya. Ya. Nah, maka kemudian ayo coba kita rekonstruksi. Kebiasaan kita mungkin tidak sama. Ada yang kuat selepas Isya sampai subuh on terus. Tidak tidur pun juga tidak ngantuk. Tapi secara umum manusia nggak bisa melakukan itu kontinu setiap hari. Karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, di mana pada saat kita selepas bulan Ramadan, kita ingin meneruskan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sehingga yang paling memungkinkan adalah cara yang dipakai oleh Rasulullah. Beliau itu tidur selepas Isya. Beliau bangun setengah malam. Kemudian beliau tidak tidur sampai datangnya fajar. Bahkan kemudian para ulama menyepakati beliau tidak tidur sampai kemudian jam 1 jam sebelum duhur. Ya. Jadi beliau tidur itu kira-kira menjelang duhur itu beliau tidur. Dan kemudian di waktu-waktu yang lainnya beliau enggak tidur.
Maka kemudian ini yang harus kemudian kita polakan bagi diri kita. Jangan membuat pola sendiri. Karena kalau membuat pola sendiri meriang hasilnya. Ya. Karena saking semangatnya habis isya enggak tidur, ya. Tapi sebenarnya udah kerasa ngantuk. Nah, untuk ngusir ngantuk itu ngobrol. Tahu-tahu setelah lihat jam, udah jam 1. Belum tilawah 1 lembar pun. Ya. Kemudian karena ingin mengejar tilawah supaya dapat mencoba membaca dapat 1 halaman. Tapi karena ngobrolnya udah kelamaan, maka baru dapat 1 halaman sudah matanya sudah mau menutup, udah rapat, udah berat. Gitu ya. Nah, maka kemudian ayo masih ada 3 atau 4 hari sebelum 10 hari terakhir. Ya. Artinya masih bisa bagi kita untuk membuat pola yang konstruktif. Ya. Membuat pola yang baik yang memungkinkan kita untuk bisa bersama-sama meraih Lailatul Qadar. Karena ketika kemudian Lailatul Qadar itu bisa kita pastikan turunnya setelah jam 12 malam, maka jangan nekat tidur pada saat itu. Kalau pada saat itu kita tidur, ya berarti kita nggak dapat Lailatul Qadar. Artinya pada saat Lailatul Qadar itu turun, pada saat itu kita tidur, maka tidur kita juga tidur yang paling lama. Tidur selama 83 tahun. Yang milih tidur atau milih tilawah atau milih ibadah yang lain. Pilihan kita ada pada kita masing-masing. Atau ingin membuat rekor baru, saya ingin renang paling lama. 83 tahun renang. Ya, monggo pada saat Lailatul Qadar itu pada saat kita berenang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari apa yang tadi disampaikan oleh Aisyah mengingatkan kepada Urwah, keponakannya itu, cukuplah bagi kita untuk menjadi sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya pola hidup yang diterapkan oleh Rasulullah itu seperti itu. Jadi malamnya yang digunakan oleh Rasulullah istirahat itu adalah ba'da isya sampai dengan setengah malam pertama. Setengah malam kedua itu beliau gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap hari, every day, every night. Kalau belum setengah, Allah memberikan dispensasi. Awingkus minhu qalila, kurangi dari itu sedikit. Tapi kalau kemudian saat itu kita fit, tambah auzid alaihu, ditambah. Maka kemudian ibadah yang paling memungkinkan bisa kita lakukan pada saat malam itu adalah waratilil Qur'ana tartila. Nah, kalau kemudian pada malam itu kita belum sholat malam, ya, karena mungkin bukan bulan Ramadan. Nah, maka pada saat itu kita waratilil Qur'ana tartila pada saat kita sholat. Saya pernah mendapatkan sebuah nasihat, membaca Al-Quran itu sebuah kegiatan yang teramat mulia. Tetapi ada yang lebih mulia dibandingkan dengan membaca Quran, yaitu membaca Quran pada saat kita sholat. Jadi kelipatannya lebih ketika kita membaca Quran di luar sholat, itu dinilai 1 huruf 10 kebaikan. Kalau di dalam sholat bisa berlipat lagi pahalanya. Maka kemudian saya mengajak dan mengingatkan kepada pribadi dan kepada jamaah sekalian, ayo ada sebuah peluang besar di hadapan kita yang insya Allah tidak mungkin Allah menyalahi janji. Karena sebentar lagi kita masuk hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan kemudian pasti salah satu di antara malam-malam itu Allah akan hadirkan Lailatul Qadar. Nah, ketika itu bisa kita raih, maka para ulama menyebutnya malam itu adalah malam perubahan takdir, malam perubahan nasib. Yang tadinya mungkin secara kemampuan belajarnya di bawah rata-rata. Ya. Tapi kemudian ketemu dengan Lailatul Qadar, maka kemudian menjadi di atas rata-rata. Bahkan jauh meninggalkan yang rata-rata. Yang kemudian sebelum Lailatul Qadar kehidupannya terasa berat. Himpitan ada di mana-mana, dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri, menghimpit perjalanan hidupnya. Tapi kemudian Allah takdirkan ia bisa meraih Lailatul Qadar, maka kemudian himpitannya serta-merta hilang. Yang di depan hilang, yang di belakang hilang, yang di kanan dan di kiri pun hilang.
Semuanya Allah berikan kemudahan, kemudahan dan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan ya untuk kemudian bisa meraih bersama Lailatul Qadar. Kalau enggak bersama-sama enggak apa-apa. Yang penting diri kita bisa meraih Lailatul Qadar. Tapi ada kewajiban bagi kita untuk mengingatkan teman kita yang lain. Ayo eman-eman. Nah, semoga dengan mengingatkannya kita kepada teman itu kita juga mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ya. Sesungguhnya siapa yang berbuat baik itu kebaikannya untuk diri sendiri. In ahsantum li anfusikum. Pun demikian, sesungguhnya keburukan itu adalah keburukan untuk dirinya sendiri. Wa in asatum falah. Maka marilah jangan kemudian kita merasa rugi ketika berbuat baik kepada orang lain. Meskipun orang lain yang kita lakukan kebaikan itu kemudian membalas keburukan, enggak rugi. Karena sesungguhnya kita berbuat baik bukan karena teman, bukan karena sahabat, bukan karena saudara, tapi kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala khilafan. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.